Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, saudaraku sebangsa setanah air. Kembali bersama saya Sang Mualaf. Saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari beberapa teman-teman. Mengapa Kristen itu bisa sampai puluhan ribu denominasinya? Kenapa seperti itu? Jadi saya menjawab saja dari histori sejarah berikut pergeseran-pergeseran makna yang terjadi dalam Bible. Jadi begini saudaraku, dalam Bible itu terjadi 4 pergeseran makna. Yang pertama itu adalah makna proper name digeser menjadi generic name, di mana Allah itu digeser menjadi generic name. Jadi nama Allah atau proper name itu digeser menjadi generic name. Itu kita bisa lihat di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26. Nah, terus pergeseran makna kedua ketika kata Lord itu bergeser menjadi God. Bahkan ini sudah terjadi 2 kali, dari Lord menjadi praise the Lord menjadi God. Jadi Lord itu Tuhan, praise the Lord itu Tuhan di atas segala Tuhan, dan God itu adalah Tuhan langit dan bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergeseran makna ketiga, di mana pergeseran makna penyembahan kehormatan seperti di Matius 2 ayat 2 itu menjadi penyembahan ketuhanan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang menurut saya ini lebih dalam lagi pergeserannya. Kenapa? Ketika anak manusia itu digeser menjadi anak domba. Nah, menurut tradisi Yahudi itu korban penebus dosa atau korban penebus salah itu adalah hewan, domba, lembu, dan yang lainnya. Tapi ketika di perjanjian baru, di Bible yang dikanonikan tahun 364 ini makna anak manusia digeser menjadi anak domba agar supaya terlihat bisa dikorbankan. Jadi 4 pergeseran ini sebenarnya yang membuat rancau ajaran Kristen, yang dimana salah satunya dari keempat pergeseran ini melahirkan ribuan denominasi atau puluhan ribu denominasi Kristen. Kita tarik dulu dari Tritunggal ya. Jadi pergeseran makna Lord menjadi God ini ketika Tritunggal itu ada. Mulai dari ajaran Paulus, kalau Anda melihat di 1 Korintus 8 ayat 6, jadi di sini Lord sudah dirubah menjadi praise the Lord. Tapi ketika datang teori Tritunggal yang dibawa oleh beberapa orang, kita ambil saja contoh Noetus dan Sabellius. 2 tokoh ini sebenarnya juga mengajarkan Tritunggal. Itu Tritunggal yang pertama, di mana Tritunggal ini mengajarkan 1 substansi, 3 penjelmaan, di mana pada perjanjian lama itu Bapa itu, Yesus itu, Roh Kudus itu sebenarnya menjadi satu hakikat. Itu satu hakikat. Jadi dalam perjanjian lama Bapa menjadi Allah, dalam perjanjian baru itu Yesus, Bapa menjadi Yesus, dan ketika Yesus naik ke langit Bapa menjadi Roh Kudus. Ini ajaran Noetus. Nah, beda dengan ajaran Tritunggal Tertullianus lagi. Jadi dari ajaran Noetus saja ini sudah melahirkan ratusan denominasi, bahkan ribuan denominasi. Kalau modernisasinya sekarang Anda bisa lihat di Oneness. Itu. Jadi yang kedua, Tritunggal Tertullianus. Tritunggal Tertullianus ini adalah Tritunggal yang mengajarkan satu substansi Tritunggal yang mengajarkan 3 pribadi, 1 substansi. Beda dengan Noetus tadi ya. Jadi Noetus tadi itu 1 pribadi, 3 penjelmaan. Kalau Tritunggal Tertullianus ini 3 pribadi, 1 substansi. Nah, Tritunggal ini, kedua Tritunggal ini tidak disahkan atau tidak sah secara konsili-konsili, karena baik Noetus maupun Tertullianus ini ditolak oleh gereja-gereja timur.
terutama dari Konsili Kalsedon itu. Jadi Tritunggal Kalsedon ini adalah Tritunggal murni yang disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriatan pada saat Konsili Kalsedon tahun 451 itu. Jadi dari Roma, dari Bizantium, dari Yerusalem, Antioquia dan Mesir ini memakai paham Tritunggal Kalsedon ini, di mana 3 hypostasis atau 1 ousia. Jadi berbeda kalau Noetus itu satu pribadi 3 penjelmaan, Tertullianus itu 3 pribadi 1 substansi, kalau Kalsedon itu adalah 3 hypostasis 1 ousia. Jadi dari sinilah lahir ribuan denominasi Kristen. Tapi kalau kita tarik sejarah, saudaraku, bahwa pada tahun 1517 ini denominasi Kristen mulai berdiri. Jadi dicetus pertama kali oleh seorang yang bernama Martin Luther. Beliau ini adalah pengajar, Beliau ini adalah pengajar Katolik atau dosen Katolik di Universitas Wittenberg, Jerman. Beliau ini mendirikan Protestan karena memprotes surat indulgensi yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-10 pada saat itu, di mana Paus Leo ke-10 itu mengeluarkan surat indulgensi di mana dosa bisa dibayar dengan uang itu untuk membangun Santo Basilika. Jadi ini Martin Luther memprotesnya keras dengan kita kenal dengan 95 tesisnya atau nota keberatannya yang ditempel di salah satu pintu gereja terbesar di Jerman, di Wittenberg pada saat itu. Jadi pertentangan antara Martin Luther ini dengan Paus Leo ke-10 ini kita kenal dengan nama Disputation on the Power of Indulgency. Dan akhirnya tahun 1529 Paus Leo mengeluarkan dekret yang bernama Dancen Romanum Pontificet. Jadi dekret ini dikeluarkan untuk mengucilkan Martin Luther. Tapi Martin Luther dibantu oleh rekan-rekannya seperti Ulrich Zwingli, John Calvin, mereka orang-orang yang berpengaruh di masanya. Akhirnya Protestan ini semakin besar dan semakin besar. Belum lagi ditambah pecahnya Anglikan Kristen yang didirikan oleh Raja Henry ke-8 bersama sahabatnya, itu pecah dari Katolik atau dari Roma Katolik karena Raja Henry ke-8 itu marah terhadap Katolik Roma, Paus pada saat itu, Paus Clemens, karena tidak mau menceraikan beliau dengan istrinya Catherine. Jadi ini awal mula sebenarnya lahir puluhan ribu denominasi itu, baik dari Anglikan maupun dari Protestan itu sendiri. Sementara Katolik pun juga ini banyak melahirkan denominasi. Jadi ada Katolik Ortodoks, ada Ortodoks lagi Oriental, ada Ortodoks Koptik dan yang lain-lain. Jadi begitu banyak denominasi ini. Jadi sekarang pertanyaannya manakah yang benar? Nah, kalau saya pribadi, saya melihat histori sejarah, sebenarnya teman-teman Kristen itu harus mematuhi keputusan-keputusan dari konsili-konsili itu. Kenapa? Karena konsili-konsili ini legal. Jadi paham dan dogma-dogma dari konsili-konsili ini yang perlu diikuti. Karena legalitasnya ini diresmikan oleh satu komunitas, diresmikan oleh pimpinan-pimpinan gereja, diresmikan oleh orang-orang yang punya kredibilitas pada saat itu. Jadi menurut saya kalau Anda masih menggunakan Tritunggal Noetus mungkin atau Tritunggal Tertullianus, menurut saya teman-teman Kristen tidak pada tempatnya.
Nah, sekarang kalau Anda pertanyakan Bapak gereja dulu itu salah, apakah Anda punya kapasitas tentang masalah itu? Kan tidak. Seperti itu. Jadi menurut saya pelajari baik-baik teori Tritunggal, khususnya teman-teman Kristen di Indonesia, karena Tritunggal Tertullianus ini Tritunggal yang dibidatkan, yang ditolak oleh uskup, para uskup dari konsili-konsili itu. Jadi mohon teman-teman perhatikan ini, karena Tritunggal Tertullianus yang dianut mayoritas agama Kristen Indonesia itu masuk dari barat. Mengingat Tritunggal Tertullianus ini ditolak di timur, ditolak oleh konsili-konsili, lalu dia menyebar di barat, dan Kristen Indonesia ini masuk dari imperialisme barat atau penjajahan barat. Jadi masuk melalui perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang dicetus pada saat itu, di mana perjanjian Tordesillas ini mengusung God Glory Gospel. Jadi Kristen Indonesia ini masuk di sini. Ya, jadi ketika dicetus itu imperialisme barat ini dibagi ke 4 negara, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, kebetulan saya Portugis ini dan Belanda masuk ke wilayah Indonesia atau dapat bagian wilayah Indonesia. Jadi ditarik garis lurus dari Tanjung Verde sana, dari kutub selatan ke kutub utara untuk membagi wilayah jajahan. Nah, dari sinilah God Glory Gospel itu masuk. Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi pada saat masuk ke Indonesia, bahkan Spanyol kalau kita lihat juga yang seharusnya dapat wilayah barat akhirnya masuk ke timur, diselenggarakanlah perjanjian Saragossa itu. Nah, akhirnya membuang kembali Spanyol ke barat. Jadi sekitar tahun 1600-an Kristen yang dibawa Portugis masuk ke Indonesia. Itu perlu kita pahami, saudara. Jadi rata-rata Tritunggal yang kalian pakai ini sebenarnya warisan dari Belanda, Tertullianus dari barat. Itu. Jadi pertama kali lembaga Alkitab Jawa dibentuk oleh Stamford Raffles itu tahun 1814, lalu diteruskan lagi tahun 1816 dengan lembaga Alkitab Batavia, memang yang didirikan oleh Gubernur Batavia pada saat itu. Lalu tahun 1994 didirikannya lagi warisan lembaga Alkitab Batavia ini menjadi Lembaga Alkitab Indonesia, mungkin bersama Dr. Todung dan Peter Domingus dan yang lain-lain. Jadi kalau saya pribadi, bagi teman-teman Kristen, silakan mengikuti, kalau Anda masih Kristen silakan mengikuti jalur konsili-konsili, karena Tritunggal yang mereka anut adalah Tritunggal yang disahkan oleh puluhan uskup. Jadi dogma-dogma mereka mungkin lebih cocok menurut saya. Jadi sebaiknya Anda pelajari sejarah supaya Anda mengerti. Jadi ini jawaban saya mengapa banyak sekali Kristen ini lahir gereja-gereja baru, lahir denominasi baru. Kenapa? Karena 4 pergeseran tadi. 4 pergeseran tadi, terutama mulai masuk Tritunggal itu dari paham Noetus, Sabellius itu, paham Tertullianus, dan paham Chalcedon ini. Jadi dari sinilah lahir ribuan denominasi. Mengingat setelah penghancuran Bait Suci tahun 70 oleh Jenderal Titus, karena terjadi pemberontakan besar bangsa Israel ke Romawi, ini melahirkan monoteisme Yahudi dan monoteisme Kristen. Jadi monoteisme Yahudi ini orang-orang Yahudi yang masih yang masuk Kristen, sementara monoteisme Kristen ini orang-orang di luar Yahudi. Jadi monoteisme Yahudi ini kebanyakan ini adopsianisme atau yang mengakui Yesus hanya seorang manusia suci, Yesus bukan Tuhan. Jadi mereka ini rata-rata masih menjalankan hukum Taurat. Tapi kalau monoteisme Kristen ini yang saya katakan tadi, banyak lahir dari teori Tritunggal yang dibawa Tertullianus, bahkan Noetus dan Chalcedon juga. Jadi Anda harus mengerti bahwa patripasianisme dengan adopsianisme ini berbeda. Karena patripasianisme ini menganggap Yesus itu Tuhan, sementara adopsianisme ini yang berasal dari monoteisme Yahudi ini menganggap Yesus hanya orang suci. Ini yang perlu kita pahami, saudaraku.
ketika kita membahas tentang kekristenan, sejarah kekristenan, kenapa terkesan ini agak bingung atau rancu, melahirkan ribuan denominasi, karena memang pada dasarnya mereka ini lahir dari dogma-dogma atau dari gereja atau dari perintah manusia atau dari produk manusia, bukan dari produk asli yang alkitabiah. Karena setelah penghancuran bait suci dilakukan genosida besar-besaran terhadap orang Kristen, bahkan Paulus dan murid-murid Yesus yang lain mati dibunuh oleh Kaisar Nero. Sebagian dokumen-dokumen ini dipindahkan ke Kekaisaran Romawi. Pada saat itu bahkan oleh kaum Yeseni ada banyak dokumen yang disimpan di Gua Kambran yang akhirnya ditemukan dalam kurun waktu 10 tahun dari 1946 sampai 1956 itu. Jadi orang-orang Yeseni ini yang sempat diburu oleh orang-orang Romawi, pada saat itu mau dilakukan juga pembunuhan, pembantaian, tapi mereka sempat lolos dan sempat menyembunyikan naskah-naskah ini di Gua Kambran yang akhirnya nanti ditemukan awalnya ditemukan oleh seorang pengembala Badawi atau Beyon, suku yang tinggal dekat Gua Kambran itu dalam kurun waktu 10 tahun, yang kita kenal dengan nama naskah Laut Mati di daerah Kibert sana ditemukan, atau Dead Sea Scroll. Jadi panjang sejarah rentetannya sebenarnya, saudara-saudaraku. Kalau Anda paham kenapa Kristen itu banyak berbeda-beda aliran, sebenarnya awalnya dari 4 pergeseran tadi, awalnya dari dogma-dogma atau doktrin Tritunggal ini. Itu yang betul, saudaraku. Jadi mari sama-sama kita belajar sejarah supaya kita mengerti bahwa kebenaran itu tidak bisa melupakan sejarah. Mungkin sedikit dari saya dulu, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.